Halo teman-teman, back again with me, I'm CRY. Ya, sepertinya dunia perwibuan masih ramai ya. Sebelumnya itu beberapa jam yang lalu atau sekitaran tadi siang, gue sudah nge-share tentang sahabat kita yang melakukan tindakan yang mungkin tidak bisa kita bayangkan, yaitu kembali kepada Sang Pencipta dengan cara yang mungkin tidak kita inginkan semua. Dan tentu saja banyak komentar dari teman-teman yang pro dan kontra. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu. Alhamdulillah sekitar 150 komentaran masuk. Dan ada juga yang nyalahin gue. Kok bisa nyalahin gue ya? Memang mungkin salah gue ya. Gue sebagai temennya gak ada di sisinya ketika dia perlukan gitu. Sebenarnya ini bukan salah teman kita yang sudah pergi ataupun salah kalian, tapi ini salah gue yang gak tahu apa-apa ketika dia membutuhkan gue. Jadi banyak banget tentang kronologi atau apa yang terjadi, apa alasan yang mendasari dia melakukan tindakan seperti itu. Jadi gue di sini nyari-nyari informasi dan alhamdulillah nggak bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin bisa memuasin kalian. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadikan tambahan informasi juga buat teman-teman. Ya, gue harus ada sumbernya. Salah. Aduh, apa lagi nih? Oh ya, lupakan. Jadi gue sudah baca-baca banyak hal. Pertama postingan dari Sui Haisen yang dimana mengatakan kalau misalnya teman kita itu adalah orang yang baik. Lalu ada postingan Instagram yang memberikan kronologis bagaimana terjadinya. Jadi kronologisnya itu sebenarnya sederhana aja ya. Jadi sahabat kita si Rafdi Ali ini dia itu datang menggunakan sepeda motor. Lalu masuk ke ini mall ya. Gua nggak tahu nih, Plaza ini kan mall ya di kota Bandung ya. Gue nggak tahu juga dia orang mana, mungkin juga orang Bandung. Datang menggunakan sendal lalu naik ke gedung paling tinggi atau yang paling tinggi dari itu bangunan, lalu lompat aja, lalu didengar oleh seorang. Jadi orang yang mendengarkan itu kepo, penasaran, lalu dia mengatakan ada orang yang melakukan lompat dari gedung, lalu dihubungilah pihak kepolisian untuk menangani ini peristiwa gitu ya. Pertama adalah gue mencari-cari informasinya bahkan dari Evianos. Pokoknya dari informasi-informasi yang gue cari ini ya, bahkan sampai ke Facebook kakaknya. Gue lupa Facebook kakaknya itu yang mana tadi. Loh, masih di sini Facebook kakaknya. Oh yang ini. Nah nih, Rafli, namanya mirip ya, namanya mirip. Jadi ini Facebook dari kakak Rafli Adi, siapa lagi namanya? Oke, Rafli juga ya. Jadi Facebooknya pun di sini nggak menceritakan kronologi apapun yang bisa memperjelas kita apa yang menjadi alasan mendasar untuk sahabat kita itu melakukan tindakan seperti ini. Yang bisa gue sampaikan ke teman-teman adalah kalau dari kakaknya yang melakukan berduka cita ini kan menurut gue keluarga itu tetap yang paling penting sih keberadaannya. Dan gue lihat kakaknya juga sosok yang menyayangi sang adik ya. Jadi gue gak bisa mikir kalau misalnya kakaknya atau keluarganya itu melakukan tindakan yang kekerasan gitu. Gue nggak mikir gitu, soalnya kan banyak rumor-rumor yang mengatakan kalau misalnya di sekolah dia dirundung ya, lalu mengatakan ibunya itu pisah sama sang bapaknya itu cuma bisa gini-gini doang, lalu kakaknya itu cuma bisa kekerasan. Kan ada yang bilang gitu, macam-macam aja yang gue baca gitu. Terus gue bingung yang mana yang bener gitu. Yang bisa gue kasih tahu adalah kronologinya, bahkan sampai pihak kakak pun belum ngasih tahu apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya sudah banyak yang ngechat sang kakak, yaitu yang bernama Rafli ini. Kalau nggak salah banyak yang ngechat juga, banyak yang chat nanya kronologinya. Bahkan sang kakak pun nggak ngomong banyak, lebih tepatnya juga nggak tahu apa yang mendasari gitu ya. Yang mendasari adiknya kalau misalnya dibilang apakah kekerasan, apakah dibully di sekolah juga, mungkin kakaknya nggak tahu juga dia di sekolah diapain. Jadi gue cari-cari juga ke ya hal-hal lain gitu ya. Kalau misalnya dari postingan yang si siapa tadi ini Sui Haisen, kalau dia tuh sebenarnya teman yang baik, diajak ngobrol enak gitu kan. Jadi gue nggak bisa sampai mikir kalau misalnya dia tuh di sekolah itu dirundung atau dibully gitu ya. Bahkan kalau temen yang diajak ngobrol enak, dibahas apa-apa tuh enak, biasanya malah temennya banyak gitu loh. Terus apa yang mendasari gitu ya, menurut gue yang paling penting itu gini loh bro. Orang yang biasanya sering bikin lo ketawa, sering bikin lo itu lucuan, sering kocak di hadapan kita, itu pasti menyimpan hal-hal yang terpendam gitu kan. Dan dia terlalu menyimpan gitu kan, gak pernah cerita ke siapa-siapa. Makanya pas kakaknya itu di chat juga nggak bisa ngomong banyak, mungkin nggak pernah cerita juga sahabat kita ini.
Lalu ya akhirnya gitulah ya, akhirnya karena kelamaan dipendem, jadi cara meluapkannya dengan cara seperti itu. Bentar, ada chat nih, masukin grupnya bang. Grup apa? Sebentar, nanti gua balas. Grup apa ya? Ini grup aneh-aneh lagi ya. Jadi akhirnya cara meluapkan kekesalan atau kepedihan dia emang seperti itu. Kan kita menyadari ya, mungkin di sekitar kita banyak juga sahabat-sahabat kita tuh yang terkesan lawak, terkesan ceria, terkesan ya dia tuh seperti nggak ada kerasnya hidup lah, kayak nggak ada hal-hal yang membuat dia itu makan nggak nafsu makan gitu. Padahal waktu kita sadari, di luar dia tuh mungkin nangis sendiri dalam selimut gitu, cuman bisa memikirkan kenapa hidup gue gini-gini banget dan lain-lain gitu. Bahkan di luar dia tuh seperti memotivasi orang lain gitu, ketika temennya itu tiba-tiba down, dia datang untuk memberikan semangat gitu. Kadang-kadang orang seperti itulah yang harusnya kita perhatikan dengan lebih. Makanya gue tuh selalu tanya ke temen gue, kalau ada apa-apa ceritain aja gitu. Mungkin gini loh bro, curhat itu bagi cewek sama cowok itu beda. Cowok itu curhat itu untuk membuang segala kekesalan, kalau cewek itu curhat tuh untuk nyari solusi. Tapi kalau cewek itu curhat, dia tuh nyari solusi dengan cara dia sendiri yang berpikir. Jadi lu cara nanggepin curhat antara cowok dan cewek itu beda. Kalau lu curhatnya sama cewek itu tanya gini aja ketika curhat, jadi maunya gimana, terus kayak gimana, terus lo maunya gimana gitu, dan seperti itu kalau lu curhat, kalau ada cewek yang curhat sama lo. Tapi kalau misalnya ada yang cowok curhat sama lo, lu suruh aja terus lanjutin aja, kok bisa kayak gitu. Pokoknya buat dia mengatakan semuanya, bahkan sampai hal-hal yang gak ada hubungannya. Itu cara menghilangkan kekesalan mereka gitu. Jadi lu sebagai seorang temen ya, dikit-dikit jangan acuh-acuh lah ya, jangan terlalu acuh sama orang-orang yang seperti itu gitu loh. Kalau misalnya ada temen yang mau curhat, lu dengerin aja gitu. Paling enggak kalau misalnya pembahasan mereka gak seru, gak menarik, lu sudah nyelamatin satu nyawa gitu. Soalnya gue juga ada di posisi seperti itu juga, tapi bedanya gue punya banyak temen, gue punya kalian. Bahkan kalau mau curhat juga gue mungkin bisa bikin video curhat tersendiri di channel, tapi nggak pernah gue lakukan. Kenapa? Karena teman-teman di sekitar gue tuh lebih dari cukup. Bahkan gue sekarang nggak perlu curhat lagi. Kenapa? Karena gue punya teman-teman yang bisa membuat gue ketawa dan lupa apa yang membuat gue menderita selama ini. Jadi buat sahabat gue, Rafli Ali, mungkin banyak yang sekarang berpikiran yang negatif tentang apa yang lo lakuin. Bahkan ada orang-orang sok suci yang mengatakan, lalu ada orang-orang dengan wawasan sempit yang sok membahas tentang etika dan agama, yang mungkin juga bisa membuat orang lain yang membaca komentar-komentar seperti itu juga merasa kesal. Tapi gue harap dari peristiwa yang terjadi ini jadi pembelajaran untuk orang lain juga gitu ya. Ini bukan tentang dia tuh dibully atau dicampakin, dilakukan kekerasan atau lain-lain. Mungkin ada hal yang sebenarnya nggak dia sadari, nggak ingin dia sampaikan, tetapi dia ingin orang lain yang menanyakannya, karena dia perlu perhatian 2 kali lipat lebih dari dia memperhatikan orang lain. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bacotin di video kali ini. Sorry kepanjangan, sorry nggak seru, sorry kalau menjijikan, sorry juga kalau videonya sama sekali nggak menarik. Gue cuma hanya ingin berkeluh kesah tentang hal sederhana seperti ini, karena gue sudah melihat banyak temen gue yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang nggak ingin gue bayangkan lagi. Thanks for watching, gue CRY and see you next time. Bentar, ini foto apa ya? Ya lupakan aja lah.